Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru pada rekan-rekan semua berkaitan dengan kebijakan ataupun rencana mekanisme seleksi ASN P3K tahun 2024. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa, kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, langsung saja berkaitan dengan kebijakan ataupun rencana mekanisme yang akan digunakan di tahun 2024 ini, ada sedikit bocoran yang kami dapatkan Bapak Ibu, yang mana penjelasannya di sini yaitu dari file paparan dari Kemenpan RB berkaitan dengan kebijakan, yaitu kebijakan penetapan kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, di dalam penjelasan di sini itu disampaikan juga beberapa mekanisme ataupun rencana mekanisme ASN tahun 2024 yang akan digunakan tahun ini Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita lihat. Nah, ini adalah gambaran dari skema mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024 Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan di sini untuk skemanya, yaitu dari seleksi CSN tahun 2024 di sini tetap akan menggunakan atau melalui CATBKN. Nah, baik itu untuk yang CPNS maupun yang P3K. Karena di sini berkaitan dengan yang P3K yang akan kita jelaskan Bapak Ibu. Nah, untuk P3K sendiri di sini kalau kita perhatikan Bapak Ibu, yaitu ada Arapana di sini, yaitu formasi khusus untuk yang non ASN. Jadi kalau kita lihat, berarti untuk kebijakan di tahun 2024, berarti itu kuota 100% itu dikhususkan untuk tenaga non-ASN di tahun 2024 ya Bapak Ibu. Berbeda di tahun 2023 yang lalu itu ada untuk yang pelamar umum ya, kalau tidak salah ada kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum. Nah, untuk di tahun 2024 kalau kita lihat dari skema mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024 di sini itu formasi khusus non ASN kuotanya 100% Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini penjelasan terpenting adalah ini berdasarkan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 Bapak Ibu ya, untuk penyelesaian tenaga non ASN Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dari P3K kuota 100% khusus untuk non ASN, di sini nanti akan ada pengumuman lowongan formasi tentunya. Nah, pengumuman lowongan formasi, kemudian nanti apabila memenuhi lowongan formasi, karena di sini ada checklist hijau, maka akan diangkat ya, diangkat menjadi P3K penuh waktu Bapak Ibu. Nah, itu untuk alur skema mekanisme rencana seleksinya Bapak Ibu. Jadi bagi rekan-rekan non-ASN yang nanti memenuhi lowongan formasi, tentunya mengikuti tahapan seleksi dan lebih detail nanti untuk peraturannya akan kita tunggu Permenpannya seperti apa, mekanisme seleksi dan lain sebagainya. Yang terpenting di sini disampaikan untuk gambaran rencana seleksinya apabila non ASN tadi memenuhi lowongan formasi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, bagaimana jika? Nah, di sini ada arah panah yang ke bawah di sini. Kalau kita lihat yang tanda silang tidak memenuhi lowongan formasi, nah ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini sesuai juga dengan penjelasan dari Menpan RB Bapak Ibu ya saat rapat dengan Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu, bahwasanya semua non ASN yang masuk dalam database non ASN BKN itu menjadi P3K. Apakah nanti P3K penuh waktu ataukah P3K paruh waktu seperti itu. Nah, inilah gambaran dari skema mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024. Nah, jadi ya bagi non ASN tidak memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, selanjutnya di sini ada lagi skemanya. Kalau kita lihat yang P3K paruh waktu ini akan dibuat ya kebijakan mekanisme seleksi khusus ya dengan Permenpan RB. Nah, tentunya di sini akan kita tunggu juga seperti apa mekanisme seleksi khusus yang akan diberikan bagi P3K paruh waktu dengan Permenpan RB nantinya. Selanjutnya
tentunya dengan mekanisme seleksi khusus tadi, berdasarkan mekanisme seleksi khusus, maka akan nanti menjadi P3K penuh waktu, Bapak Ibu. Nah, itu adalah gambaran dari skema mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini juga ada penjelasan kalau kita lihat lagi di file ini, yaitu rencana mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024. Nah, untuk di tahun 2024 ini akan ada formasi CPNS, tentunya untuk pelamar umum, fresh graduate, kemudian digital talent ya Bapak Ibu, 100% kuota untuk umum. Nah, berarti yang untuk umum di tahun ini beruntuk yang CPNS saja Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk yang formasi P3K, di sini disampaikan itu ada STHK 2, yang pertama, kemudian non-ASN terdata di database BKN, kemudian non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, jadi Bapak Ibu bagi rekan-rekan non-ASN yang tidak terdata di database, di sini juga masuk dalam kategori ya Bapak Ibu untuk bisa ikut seleksi P3K 2024. Namun di sini kalau kita lihat itu berada di urutan ketiga. Yang mana untuk formasinya tadi 100% kuotanya untuk non-ASN. Nah, untuk kriteria pelamarnya sendiri Bapak Ibu ya, untuk kriteria pelamarnya dan pengisian formasi P3K ini secara berurutan. Ya, secara berurutan bagi STHK 2 yang terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempat bekerja. Kemudian yang kedua, tenaga non-ASN yang terdata di database BKN, kemudian tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi kalau kita lihat inilah urutan dari kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K secara berurutan. Tentunya yang diutamakan tetap yang STHK 2, kemudian tenaga non-ASN yang terdata di dalam database BKN, kemudian tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, kemudian di sini juga ada penjelasan lebih lanjut mengenai pengalaman di bidang kerja yang relevan. Nah, maksudnya di sini minimal 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyedia, dan ahli pertama. Kemudian minimal 3 tahun untuk yang jenjang muda. Nah, di sini juga ada penjelasan lebih lanjut lagi menguatkan untuk yang kriteria pelamar ini, yaitu aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan gambaran dari rencana mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024 untuk kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K secara berurutan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentunya tadi untuk seleksinya menggunakan CAT. Nah, untuk yang CPNS tadi itu kelulusan berdasarkan nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dan untuk yang P3K Bapak Ibu kita lihat di sini kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Jadi tidak menggunakan lagi nilai ambang batas ya, karena tidak ada penjelasan berdasarkan nilai ambang batas. Jadi di ranking berdasarkan peringkat kelulusan berdasarkan peringkat terbaik maksudnya. Sama juga di tahun 2023 kemarin Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu untuk rencana mekanisme seleksi ASN tahun 2024 yang kami dapatkan penjelasannya Bapak Ibu. Semoga dengan informasi ini sedikit menjawab pertanyaan bagi rekan-rekan yang mungkin sampai saat ini menunggu bagaimana mekanisme seleksi ASN tahun 2024 untuk tenaga honorer. Dan sini sudah ada penjelasan yang kita dapat untuk di tahun ini. Formasi P3K itu 100% kuota untuk non-ASN dan urutan kriteria pelamarnya itu STHK 2, tenaga non-ASN yang terdata database BKN, kemudian tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Tentunya ini yang tidak terdata Bapak Ibu dalam database BKN. Jadi ini tentunya juga kabar baik bagi rekan-rekan ya yang tidak masuk dalam database BKN bagi honorer yang mungkin masih bekerja di instansinya karena yang tidak masuk ke dalam kriteria dalam pendataan kemarin. Namun di sini urutannya itu kalau kita lihat kriteria pelamarnya yang nomor 3 Bapak Ibu. Baik, itulah informasi yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Jika ada informasi lebih lanjut lagi terkait dengan seleksi ASN tahun 2024 akan kami sampaikan di channel ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi kami ingatkan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya
agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.